Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Halimatus Sa'diah Hasibuan dengan NIM 2005134708 dari Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang awal perkembangan dan perjuangan menentang kolonial dengan dosen pengaku Bapak Nurdiansyah MPD. Organisasi Budi Utomo. Budi Utomo adalah organisasi pemuda yang didirikan oleh Dr. Stomo dan para mahasiswa Stovia, yaitu Gunawan Mangunkusumo dan Suraji pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Organisasi ini digagaskan oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Organisasi ini bersifat sosial, ekonomi, dan kebudayaan yang tidak bersifat politik. Tujuan didirikannya Budi Utomo. Tujuan didirikannya Budi Utomo secara garis besar adalah memajukan dan meningkatkan derajat bangsa Indonesia melalui pendidikan dan kebudayaan. Adapun tujuan lainnya yaitu mengupayakan hubungan kekeluargaan atas segenap bangsa Bumi Putra. Yang kedua, mengadakan perbaikan pelajaran di sekolah-sekolah. Ketiga, mendirikan badan wakaf yang akan mengumpulkan dana untuk kepentingan belanja anak-anak sekolah. Dan yang terakhir, memajukan kebudayaan dan menjunjung tinggi cita-cita kemanusiaan dalam upaya mencapai kehidupan yang layak. Nah, di sini dapat kita lihat ada gambar 3 tokoh. Yang pertama itu Cipta Mangunkusumo, yang kedua Stomo, dan yang ketiga Gunawan. Dari ketiga tokoh tersebut mereka adalah pendiri organisasi Budi Utomo. Budi Utomo ini adalah organisasi kebangkitan pertama yang bergerak di kawasan Jawa dan Madura saja, karena mereka belum mengenal kesatuan bangsa lainnya. Budi Utomo ini bergerak di bidang pendidikan, pengajaran, perekonomian, teknik, perindustrian, dan kebudayaan. Budi Utomo mengalami 2 kali kongres atau pertemuan, yaitu kongres pertama pada tanggal 3 sampai 5 Oktober tahun 1945 di Yogyakarta, dan kongres kedua pada tanggal 16 sampai 24 Desember tahun 1934. Budi Utomo ini dipercayakan memunculkan semangat kebangkitan nasional di kalangan pemuda terpelajar lainnya. Selanjutnya di sini ada isi kongres. Adapun keputusan yang diambil saat kongres pertamanya yaitu yang pertama, pembatasan jangkauan gerak kepada penduduk Jawa. Yang kedua, tidak terjun ke dalam dunia politik. Yang ketiga, bidang kegiatan adalah bidang pendidikan dan budaya. Yang keempat, pengurus besar organisasi yang diketuai oleh Cipta Kusumo. Dan yang terakhir, merumuskan tujuan utama Budi Utomo, yaitu kemajuan yang selaras untuk negara dan bangsa. Adapun isi dari kongres kedua yaitu yang pertama, menetapkan lagu kebangsaan Indonesia Raya menjadi lagu kebangsaan. Yang kedua, menetapkan bendera merah putih sebagai bendera Indonesia. Dan yang terakhir, menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya yaitu faktor penyebab lambatnya Budi Utomo adalah yang pertama, sejarah masa lampau yang gemilang. Selanjutnya, penderitaan rakyat akibat penjajahan. Ketiga, pengaruh perkembangan pendidikan rakyat Indonesia. Yang keempat, dominasi ekonomi kaum Cina di Indonesia. Yang kelima, pengaruh perkembangan pendidikan di Indonesia. Dan yang terakhir, istilah Indonesia sebagai identitas nasional. Berdirinya organisasi Budi Utomo ini merupakan sebuah tonggak awal kebangkitan nasional, sehingga hari lahir Budi Utomo ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Lahirnya Budi Utomo menandai terjadinya perubahan bentuk perjuangan dalam mengusir penjajahan. Perjuangan yang selama ini bersifat kedaerahan berubah menjadi bersifat nasional dengan tujuan mencapai Indonesia merdeka. Perjuangan mengusir penjajahan yang semula hanya mengandalkan kekuasaan fisik dan bergantung pada seorang pemimpin digantikan dengan perjuangan baru yang memanfaatkan kekuatan pemikiran. Perubahan bentuk perjuangan ini menjadikan sebuah usaha untuk mengusir penjajahan terus berkesinambungan karena tidak bergantung pada satu orang pemimpin. Budi Utomo mempelopori perjuangan dengan memanfaatkan kekuatan pemikiran karena organisasi-organisasi pergerakan yang muncul pada masa berikutnya memiliki keterkaitan dengan Budi Utomo. Adapun organisasi yang memiliki keterkaitan dengan Budi Utomo yaitu Perhimpunan Indonesia, Syarikat Islam, Hizbut-Tahrir, dan Muhammadiyah. Meskipun memiliki ideologi yang berbeda, organisasi pada masa pergerakan memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Beragamnya organisasi pada masa pergerakan mempercepatnya tercapainya kemerdekaan, karena pada dasarnya
organisasi tersebut saling melengkapi. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.